Pada pagi yang cerah, 26 Desember 2004, Aceh menyambut hari dengan damai. Namun, dalam sekejap, gelombang dahsyat menghantam, mengubah segalanya. Ribuan nyawa hilang dan luka mendalam tercipta di bumi serambi Mekah. Untuk mengenang tragedi itu, sekaligus menjadi ruang edukasi dan pusat evakuasi bencana, Museum Tsunami Aceh didirikan. Dirancang oleh Ridwan Kamil, museum ini mengusung konsep Rumah Aceh dan Escape Hill, sebuah rumah panggung di atas bukit buatan yang juga berfungsi sebagai tempat evakuasi. Memasuki lorong tsunami, pengunjung dibawa merasakan momen mencekam saat bencana melanda. Lorong sempit, gelap, dan suara air dan ombak yang menggema menciptakan pengalaman yang membangkitkan emosi. Di ruang pamer, kisah duka, kehilangan, keberanian, dan pemulihan tersaji lewat foto dan artefak. Di sini, pengunjung menyaksikan bagaimana gelombang dahsyat menghancurkan kota, namun juga melihat masjid-masjid yang tetap berdiri kokoh sebagai saksi kekuatan ilahi. Memorial hasil menjadi ruang renungan, mengenang ribuan jiwa yang gugur. Namun, museum ini bukan sekedar mengenang kesedihan, melainkan simbol harapan dan ketahanan. Sebuah pengingat bahwa tsunami adalah proses alam yang bisa dihadapi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
Di lantai 2 museum, menyediakan media pembelajaran berupa perpustakaan dan ruang alat peraga untuk edukasi mitigasi bencana, menyiapkan generasi masa depan yang lebih waspada dan tangguh. Film 4 dimensi menjadi favorit pengunjung, menghadirkan sensasi gempa dan tsunami secara nyata. Getaran, suara sirine, percikan air, dan aroma asap membangkitkan kenangan dan kesadaran akan bahaya bencana. Baik Ibu, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani. Di sini saya ingin bertanya Bu terkait tentang Museum Tsunami ini. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Nama saya Sofi. Baik Bu, di sini pertanyaan saya, apa sih tujuan dari didirikan Museum Tsunami Aceh ini Bu? Kita punya 3 fungsi Museum Tsunami. Yang pertama untuk edukasi, yang kedua rekreasi, yang ketiga untuk evakuasi. Dan ada satu lagi penambahan yang keempat yaitu untuk mitigasi kebencanaan. Pertanyaan kedua Bu, apakah museum ini juga dapat berperan dalam edukasi dan mitigasi bencana Bu? Seperti yang saya katakan tadi, kita punya beberapa fungsi. Tentu saja ini memang untuk mitigasi dan kita setiap pengunjung masuk itu kan diedukasi bahwa museum ini salah satu tempat evakuasi supaya masyarakat tahu kalau terjadi bencana larilah ke museum. Museum ini adalah salah satu bangunan escape building untuk penyelamatan sementara. Gitu. Pertanyaannya selanjutnya Bu, bagaimana konsep arsitektur Museum Tsunami dan apa sih makna Bu di museum ini kan kita lihat dari atas tuh kayak seperti lingkaran Bu ya? Kalau kita masuk dari depan itu ada bagian wallnya atau dindingnya seperti anyaman tikar. Nah, itu merupakan gerakan tari saman. Nah, gitu gerakan 1000 tangan ya, saman dance ya. Jadi itu simbol keakraban, kekompakan yang kita harap masyarakat Aceh kompak, apalagi ketika terjadi bencana. Kemudian kalau adik-adik tadi ketika masuk melihat di bawah di kolam itu ada pilar-pilar atau tiang-tiang, itu konsepnya diangkat dari filosofi rumah adat Aceh atau rumah tradisional Aceh. Kenapa? Karena ketika terjadi bencana, rumah tradisional Aceh itu selamat dari terjangan tsunami dibandingkan rumah kita yang beton penuh sampai ke bawah.
gitu. Jadi konsepnya kalau rumah tradisional Aceh itu dulunya itu adalah untuk menghindari bencana banjir, kemudian yang kedua untuk binatang buas. Ternyata ketika tsunami, rumah Aceh itu selamat dari terjangan tsunami. Jadi pilar-pilar tadi itu seperti tanggul pemecah gelombang. Air hanya lewat saja di bagian bawah, tidak mengenai bagian bangunan. Artinya apa? Kita safe atau selamat. Gitu. Maka Museum Tsunami itu konsepnya yang pertama rumah adat Aceh, yang kedua kearifan lokal Aceh itu saman, tari saman tadi dari kulitnya. Kemudian kalau tadi masuk ke cerobong atau memorial hall, itu konsepnya juga seperti kuburan massal. Apa namanya, di dalamnya itu ada nama-nama korban tsunami dan ketinggian cerobong tersebut melebihi ketinggian gelombang tsunami di Aceh. Kalau kalian tahu di pantai Aceh itu tingginya mencapai 30 meter, cerobong tadi 32 meter tingginya. Begitu. Ini Bu, terkait ini kan museumnya berdiri udah berapa tahun Bu? Kalau museum ini dibangun kan konsepnya karena terjadi tsunami. Kalau tidak terjadi tsunami tidak ada museum tsunami di Aceh. Nah, ketika sebelum dibangun dilakukan sayembara. Proses sayembara itu berjalan setahun, kemudian dimenangkan oleh Bapak Ridwan Kamil. Saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ya. Beliau menang juara 1 dengan konsep yang tadi, kearifan lokal tadi diangkat. Kemudian dibangunlah Museum Tsunami ini tahun 2007. Kemudian proses pembangunan dan pengisian sarana prasarana 2010 dibuka untuk umum yang sudah diresmikan oleh Bapak SBY saat itu pada tanggal 23 Februari 2011 saat itu. Terkait kan setiap hari dibuka Bu ya? Ya. Pengunjungnya itu setiap harinya yang paling banyak itu berapa Bu? Lebaran. Kita lebaran ada 15.000 sehari. Satu hari. Kemarin itu 8.000, lebaran kemarin ada 8.000 satu hari. Kalau weekend kayak gini atau tanggal merah kayak gini mungkin ada 6.000 atau 5.000 gitu. Sabtu Minggu tuh sehari bisa 2.000. Nanti yang sepi itu bulan puasa atau anak sekolah udah mulai aktif lagi sekolah, itu udah agak mengecil gitu, paling 500-700 satu hari gitu. Baik Bu, cukup sekian pertanyaan saya Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Masuk ya. Salah satu fenomena unik yang menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami adalah kapal apung yang terbawa jauh ke daratan Banda Aceh. Kapal-kapal ini menjadi simbol kekuatan alam yang tak terduga sekaligus pengingat akan kehancuran yang terjadi.